Oke. Ya, Oke, Bang Tommy, sebagai praktisi hukum seperti apa ini menanggapi masa tahanan Nikita ditambah menjadi 40 hari? Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah kurangnya barang bukti atau ada jaksa yang butuh petunjuk nih atau meminta saksi baru atau mungkin tersangka baru, Bang? Seperti apa Bang melihatnya, Bang? jadi seorang dijadikan tersangka dan ditahan 20 hari ke depan dan akhirnya juga setelah 20 hari adanya perpanjangan itu memenuhi di dalam KUHP proses penahanan, yaitu di pasal 21, 24, 25, 29 dan 31 itu proses penahanan rangkaiannya, di mana di situ diatur adanya perpanjangan ya masa penahanan itu di pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana nanti apabila seorang tersangka ini memenuhi satu penahanan yang sudah dilakukan 20 hari ke depan, di mana dia sudah disangkakan adanya tindak pidana di atas 5 tahun dan juga berikut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tentunya di sini pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tentunya mempunyai hak dalam proses penahanannya, yaitu proses penahanan itu sampai dengan 150 hari ya. Jadi 20 hari perpanjangan ditambah lagi 40 hari sampai 120 hari. 120 hari ditambah lagi 30 hari itu tambahan dari pengadilan. Ya, ranah pengadilan, tahanan pengadilan. Jadi masih ada waktu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini waktu yang sepanjang ini tentunya pihak kejaksaan tentunya dalam hal ini JPU ini bisa memeriksa dan mengkaji semua material formil dari NM, berkas dari NM yang sekarang ini sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan. Seperti itu. Apa mungkin Bang alasannya kejaksaan? Apakah mengembalikan berkas yang sudah dilimpahkan atau seperti apa Bang? Alasannya apa sih Bang biasanya? Jadi kalau yang namanya JPU mengembalikan berkas seorang tersangka itu tandanya ada satu hal, yaitu adanya kekurangan material ya, bentuk-bentuk formil, adanya kekurangan saksi-saksi yang akan dihadirkan, adanya kekurangan beberapa formil daripada kejadiannya, di mana dirasa perlu ini dijadikan satu. Oke Bang, artinya tidak menutup kemungkinan bakal ada saksi baru atau bahkan tersangka baru Bang untuk memberikan kelengkapan berkas yang dilimpahkan kejaksaan tersebut. Iya, jadi JPU ini memberikan satu kepastian terhadap berkas-berkas perkara yang dirasa ini masih belum komplit atau belum sempurna. Dinamakan sempurna ini karena menyangkut dengan peristiwa kejadian. Jadi peristiwa kejadian perkara pada waktu itu adanya sebab akibat perkara. Siapa yang berbuat apa dan siapa yang melakukan apa. Nah, ini jelas di sini. Jadi kalau memang ada faktor-faktor ataupun saksi-saksi yang akan ditambah oleh pihak jaksa penuntut umum, tentunya jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi untuk periksa si A, periksa si B, periksa si C. Dan semua yang diperiksa nanti itu akan dikembangkan apakah dia terlibat atau tidak. Itu biasa seperti itu. Karena memang jaksa ini menelaah melihat kejadian perkara dari hulu ke hilir. Nggak bisa dipotong. Karena ini kan jelas nih sudah adanya terjadi satu rangkaian peristiwa. Ya, akhirnya terjadi tindak pidana yang disangkakan. Ini kan juga harus nggak boleh terputus, karena yang namanya satu peristiwa kejadian apabila terputus ini nanti di dalam persidangan menjadikan satu tanda tanya, ada apa nih? Kan gitu. Peristiwa ini tidak digabungkan atau tidak dilibatkan. Ada saksi-saksi yang dirasa perlu untuk dihadirkan. Berarti P19 ini masih butuh lagi ya? Mungkin dari keterangan saksi atau saksi ahli mungkin? Segala sesuatu di dalam proses pemberkasan apabila nanti untuk di P19 itu boleh-boleh aja
dihadirkan ahli, minta dihadirkan saksi baru, terus akhirnya ada satu peristiwa baru bahkan yang belum dibuka di situ, tentunya ini juga bisa menjadi petunjuk jaksa, bisa dilengkapi oleh pihak penyidik. Bang, kalau melihat pasalnya kan ada tiga atau 4 nih, pemerasan, pengancaman, TPPI, terus ITE juga ya Bang. Nah, itu prosesnya seperti apa Bang ketika sudah dilimpahkan kejaksaan? Apakah ditentukan salah satu dari pasal yang akan disidangkan atau seperti apa Bang? Ya itu nanti kita lihat bahwa ini adalah pasal apa. Apakah ini pasal kumulatif atau pasal yang bisa salah satu pasalnya. Kan kalau dilihat nih junto ya. Kalau junto tuh berkumulatif. Jadi pasal-pasal inilah yang menguatkan pasal-pasal berikutnya. Jadinya ini hukuman berlapis nih. Kalau kita lihat di sini. Makanya cukup berat, di atas 5 tahun, dan pasti penyidik akan melakukan penahanan karena adanya peristiwa tadi gitu. Bang, ini kan juga banyak nih praktisi hukum yang justru mengkritisi tentang bukti adanya sebuah rekaman. Nah, secara hukum kan nggak boleh tuh, artinya orang merekam tanpa pengetahuan, tanpa izin Bang, terus ini dijadikan barang bukti. Itu Abang melihatnya seperti apa? Sebenarnya yang namanya rekaman itu kan satu bukti, dinamakan bukti itu bukan sebagai bukti yang absolut. Artinya bukti ini bukti petunjuk. Jadi yang namanya adanya satu rekaman terus akhirnya direkam. Nah, ini kan bentuk memastikan bahwa adanya satu peristiwa sebelum terjadinya tindak pidana itu kan. Nah, ini kan ada peristiwa. Nah, di mana peristiwa inilah yang menjadi petunjuk. Itu yang terpenting. Sebenarnya ini bukan menjadi alat bukti yang primer, tapi ini adalah alat bukti petunjuk yang bisa membentuk atau menguatkan suatu peristiwa pidananya terhadap pemerasannya atau pengancamannya. Nah, ini kan ada bentuk. Nanti divalidasi atau dipastikan terhadap peristiwa itu berdasarkan BAP yang pertama. Yang kedua, itu berdasarkan saksi. Jadi bukti petunjuk ini tidak akan berdiri sendiri. Pasti ada saksi, ada bukti-bukti lain yang memperkuat peristiwa itu apabila ada di dalam perbincangan atau pembicaraan yang pada waktu itu direkam. Ini adalah petunjuk yang akan disampaikan nanti untuk dijadikan satu rangkaian peristiwa membentuk suatu pidana yang dimaksud, seperti itu. Oke Bang, berarti kalau rekaman pembicaraan itu hanya bisa menjadikan bukti petunjuk, tidak bukti secara sendiri, berjalan sendiri, berdiri sendiri, nggak bisa Bang? Nggak bisa, karena memang ini adalah bentuk hal ya, kita tahu bahwa ini adalah satu peristiwa di mana terjadinya satu tindak pidana yang kita maksud. Tetapi dalam hal ini polisi juga akan mengembangkan dari rekaman ini bahwa segala sesuatu yang ada di situ siapa dan bagaimana pada waktu itu terjadinya satu pembicaraan itu. Nah, ini adalah petunjuk. Pada waktu itu nanti menjadi satu rangkaian untuk di BAP, pada waktu di BAP, sehingga ini menjadi satu peristiwa yang terang kan gitu. Nah, itu saksi-saksinya juga memperkuat itu. Dan nanti juga ahli juga akan melihat bahwa benar nggak ini suaranya dia. Nah, bentuk dari validasi seorang yang melakukan perekaman itu juga nanti kan dilihat, dijadikan satu BAP. Rangkaian BAP itu yang menjadikan satu bukti kuat. Bang, selain Ya tergantung, kalau itu menjadikan satu menguak suatu peristiwa, tentunya polisi akan melihat di sini adalah satu bentuk petunjuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini adalah tindak pidana yang perlu dijadikan satu alat bukti petunjuk yang bisa dipertanggungjawabkannya, seperti itu. Nah, ini kan jelas di sini karena maksud dan tujuannya. Karena Undang-Undang ITE mengatakan mengkonsumsi, ya, mendistribusikan, muatannya apa? Itu bentuk materialnya kalau lihat dari Undang-Undang ITE kan gitu. Materialnya apa? Apa yang mau dikasih atau mau disebarkan kan gitu. Ini kan bukan penyebaran buat sesuatu hal yang ibaratnya memperburuk atau menjelek-jelekan atau memfitnah atau apa. Ini memvalidasi suatu keadaan. Nah, tentunya ini menjadi bukti petunjuk buat polisi. Satu peristiwa kejadian ya, kalau dilihat di sini ada hal-hal yang dirasa tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilaporkan, tentunya nanti pihak kejaksaan JPU menilai dan melihat bahwa sangkaan pasal-pasal itu memenuhi nggak unsurnya. Itu kan ada sesuatu peristiwa yang
dilihat dari disandingkan dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Nah, kalau pasal-pasal misalnya menguatkan pasal-pasal pemerasannya, nah di sini ada pengancamannya. Pengancaman ini kan ada bentuk macam-macam pengancaman. Nah, di situ lihat di situ pengancaman berat, ringan, atau pengancaman yang sifatnya adalah secara tidak langsung, bisa juga pengancaman itu. Jadi pengancaman itu bentuknya macam-macam. Nggak harus mengancam dengan terang-terangan juga nggak bisa. Tapi bentuk pengancaman ini kan dijadi satu rangkaian terhadap pemerasan. Ini bisa dikatakan suatu rangkaian. Nah, itu bisa juga dikatakan itu karena memang kalau nanti muatan daripada pemerasannya ini kecil ataupun tidak berat ya, dalam hal ini tidak berat, tandanya apa yang menjadikan teori sebab akibat ini? Kan sebab akibat terjadinya satu hal, adanya uang ini bisa pindah dengan nilai yang cukup besar. Apa dasarnya? Kan tentu ada dasar dulu. Pemicunya ada. Nah, faktor pemicu ini nanti diruntut. Nanti dari peristiwa daripada kasus NM ini tentunya terkuak semua di dalam persidangan. Ya tadi saya bilang, siapa yang berbuat apa, siapa yang melakukan apa. Ya kan? Siapa yang melakukan apa dan apa saja dia lakukan itu. Dan bagaimana dia cara melakukannya. Sebelum dia kenal ini sama siapa dan bagaimana ini bisa terjadinya satu peristiwa pidana. Kan nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini kan ada bersama-sama. Tentunya ada yang ikut serta. Nah, siapa juga yang melakukan dalangnya atau mungkin aktor intelektualnya kalau itu ada. Nah, itu bisa juga digambangkan di situ. Tentunya jaksa penuntut umum dalam hal ini, JPU ini sangat harus bekerja keras. Karena jangan sampai ini bias ya, kasus pidana terhadap pemerasan dan juga pengancaman ini jadi bias. Ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai ini pemenuhan unsur ini, bagaimana ini terjadi ini, bagaimana itu kan jadi runtutan ini. Kenapa bisa orang ini bisa mentransfer? Ya, dasarnya apa? Ada apa sebenarnya? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih terhadap apa sih kok bisa seperti itu gitu? Dengan gampangnya bisa pindah uang itu, ya kan? Dan siapa aja yang menjadi pemicu terhadapnya orang itu bisa mau transfer, itu kan ada jelas di situ. Nggak bisa berdiri sendiri. Masa kalau berdiri sendiri orang ini langsung kalau nggak gua kasih duit sekian lu awas ya. Nah, itu mengancam itu. Jelas itu mengancamannya mutlak. Tapi ada nggak yang secara nggak langsung yang tadi saya bilang? Secara nggak langsung melalui orang. Jadi dibentuk ya kayak orang menawarkan satu marketing di dalam perumahan atau apartemen, itu kan dia nggak langsung. Dia ada marketingnya, ada juga orang melihat ini orang yang beli nih sekian. Jadi ada contoh-contoh orang bisa beli. Orang ini beli sekian puluh rumah, jadi orang tuh mau beli. Nah, itu ada marketingnya. Nah, ini kan terstruktur. Kalau itu memang betul ada terstruktur. Nah, ini harus dibuka. Jangan sampai putus. Karena peristiwanya kalau putus nanti jadi tanda tanya. Kenapa nih diputus? Kan gitu. Maka tadi siapa berbuat apa, siapa yang melakukannya, dan siapa otak daripada pelaku semua peristiwa ini. Bang, berarti petunjuk baru bisa jadi kejaksaan minta saksi baru atau tersangka baru, berarti potensi untuk ada tersangka baru ada Bang ya, besar ya, tinggi atau semua tuh bisa saja. Karena nanti jaksa peneliti itu akan melihat segala sesuatu peristiwa berdasarkan alat bukti materi dan juga formilnya terhadap perilaku kejadian perkara ini. Jadi siapa pelakunya? Apakah sudah cukup ataukah sudah belum cukup? Kalau belum cukup ditambahin, ya kan? Nah, BAP-nya juga begitu. BAP-nya ini kok ini kurang? Apa yang dirasa kurang BAP-nya? Apalagi yang harus ditambahkan, ahli kah? Atau apalagi materialnya yang kurang? Bagaimana rekeningnya dan bagaimana bentuk-bentuk semua transaksional itu kan ada transaksional. Nah, itu apa? Mana bukti-buktinya? Nah, nanti dilihat. Kalau ada jaksa bilangnya ada kurang nih, gitu. Duitnya transfer kemana saja, nilainya yang ditransfer kan gitu. Itu kan nanti diruntut. Nah, kalau ada kekurangan tentunya jaksa memberikan petunjuk P19. Kekurangan saksi, kekurangan apa? Seperti itu biasanya. Oke Bang, berarti prosesnya nanti. Ya, tadi saya bilang
dinamai JPU itu menilai, meneliti dan menganalisa. Karena nanti di ujungnya nanti menjadi PR buat di fakta sidang untuk dakwaan. Dakwaan ini jelas, dakwaan itu peristiwa kejadian mulai dari A sampai Z. Terakhir adanya tuntutan. Setelah faktor-faktor alat bukti yang disampaikan semua sudah dirasa cukup. Nanti biasanya JPU nggak mau ambil pusing di terakhir, karena bisa-bisa nanti kalau terjadinya satu onslah atau terjadinya dilihat bahwa ini bukan tindak pidana, ini menjadi PR lagi buat jaksa penuntut umum, karena ini berat, karena jelas peristiwa hukum itu nggak bisa diputus. Apa yang menjadi satu kekurangan tentunya itu jadi bagian penting nanti buat persidangan, karena hulu ke hilir ini harus begitu sempurnanya, terang benderang kan segitu. Hukum kan harus terang benderang, ada jelas apa sih, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah itu jelas. Jadi kalau yang namanya harus bisa juga jaksa itu memanggil saksi baru, terus saksi ini menjadi peran penting, tentunya bisa aja. Segala sesuatu tuh bisa terjadi. Tinggal jaksanya ini mau tidak melihat segala sesuatu secara terang benderang, itu aja. Bang, apakah sudah tepat dengan penambahan penahanan 40 hari ini oleh tim penyidik? Apakah sudah tepat? Iya, di dalam pasal 24 dan pasal 25 ya, itu di situ diatur di dalam proses perpanjangan. Nah, sampai pasal 29 itu meliputi perpanjangan daripada penahanan. Nah, itu jelas karena 120 hari dikasih waktu, masih baru 20 hari, 40 hari ke depan. Jadi masih ada waktu panjang nih buat melihat bahwa kasus ini layak nggak untuk diteruskan di meja persidangan. Oke.